Sejarah berdirinya Gereja Pentakosta di Indonesia. Kisah ini dimulai dari seorang missioner yang bernama William Henry Offiler. Ia lahir pada tahun 1875 di Nottingham, Inggris. Beliau adalah pendiri gereja Bethel Temple Seattle yang sekarang dikenal dengan nama Bethel Christian Ministry. Pelayanan ini dimulai dari Ministry Pentecostal Mission yang terletak di pusat kota Seattle antara Scone dan Pine pada sekitar tahun 1910-an. Disinilah tempat cikal bakal misi Pentakosta ke Indonesia. William Henry Offiler dibaptis ketika berusia 16 tahun dan menempuh pendidikan di sebuah misi di Sudan, Afrika Tengah. Di awal tahun 1890 ia pindah ke Kanada. Setelah itu ia ke Amerika dan pada tanggal 10 Agustus 1899 ia tiba di Spokane, Washington. Tanggal 16 November 1900 Rev. Offiler menikah dengan Gertrude Riley dan mereka dikaruniai 3 orang anak. Pada tahun 1914 Rev. Offiler pindah ke Glacier National Park, Montana. Di sana ia bekerja sebagai pengurus pada perusahaan pemasang pipa pemanis. Panggilan Tuhan datang melalui penglihatan pada William Henry Offiler dan istrinya supaya mereka menyerahkan hidup mereka sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Oleh karenanya maka William Henry Offiler dan sekeluarga berangkat menuju Seattle. Di Pine Street Mission, Rev. Offiler kemudian diangkat menjadi gembala. Tahun 1919 dibangunlah sebuah gedung baru di 7-Eleven dan Oliver Street. Di tempat inilah diadakan ibadah yang kemudian melahirkan misionaris yang dikirim ke luar negeri, antara lain Richard Dick Van Cleveland dan Cornelius Grosbeck yang membawa api Pentakosta ke Indonesia. Kemudian pada awal musim semi tahun 1920 mulailah pembangunan sebuah gedung gereja yang lebih luas lagi di Church Avenue dan Bell Street. Setelah 23 tahun mereka menempati gedung gereja tersebut, kemudian Tuhan memberi sebuah tempat di Crystal Pole, sebuah gedung di sudut Scone Avenue dan Lenore Street. Gedung yang megah besar dan sudah lama kosong ini diubah menjadi gedung gereja Bethel Temple yang ditempati sejak tahun 1944. Rev. William Henry Offiler menggembalakan jemaat ini selama 34 tahun. Kemudian beliau digantikan oleh Rev. William S. Peterson. Rev. William Henry Offiler kemudian berdiam di Bethel Avenue Park, Little Lake, Federal Way, Washington, dan meninggal pada 29 September 1957. Pada tanggal 4 Januari 1921, Richard Dick Van Cleveland dan Cornelius Grosbeck beserta keluarga berangkat dari Seattle ke Indonesia dengan kapal laut Suamaru ke Yokohama, Osaka, singgah di Cina, lalu ke Pulau Jawa. Pada tanggal 23 Februari 1921 mereka tiba di Batavia, Jakarta. Dari Jakarta melalui Mojokerto, Surabaya, Banyuwangi dengan menumpang kapal Vargenburg. Mereka tiba di Singaraja, Bali pada bulan Maret 1921. Pemerintah Belanda melarang hamba Tuhan ini menetap dan menginjak di Bali dengan alasan takut merusak kebudayaan asli penduduk Bali. Oleh sebab itulah menjelang Natal tahun 1922, kedua keluarga ini berangkat ke Surabaya, kemudian keluarga Van Cleveland menuju ke Batavia. Di Surabaya, Rev. Cornelius Grosbeck
punya seorang keponakan yang bekerja di BPM Cepu atau Shell, yaitu F. Van Gesel. Bulan Januari 1923 dimulailah kebaktian Pentakosta yang pertama di Deterding Boulevard, Cepu. Pada 30 Maret 1923 diadakan baptisan air pertama di Pasar Sore Cepu bagi 13 orang. Baptisan ini dilakukan oleh Rev Cornelius Egersbeck dan dibantu oleh Rev Johan Thiessen, seorang misionaris dari Belanda. Nama-nama yang dibaptis adalah Jan Jekyll, Nyonya Jekyll, F.G. Van Gesel, Nyonya Van Gesel, Th. de Vrij, Fritz Willem Lumoilo, Ten Wing Vincent, Nyonya Vincent, Agus Kops, Corrie Eiderbrink, Anton Letterman, Sambaum, Ignatius, Paulus Lumoindong, Nyonya Sip Lumoindong Vincent. Antara tahun 1923 sampai 1928, jemaat di Cepu menghasilkan tidak kurang dari 16 hamba Tuhan yang menjadi pionir gereja Pentakosta di Indonesia dan menyebar ke Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Maluku. Pada tanggal 19 Maret 1923 berdirilah Vereniging de Pinkstergemeenten in Netherlands of India yang berkedudukan di Bandung dengan Ketua Pendeta D.H. Wing van Loon. Pada tanggal 30 Maret 1923, badan tersebut mendapat SK Gubernur Hindia Belanda dengan Badan Hukum Nomor 2924 tertanggal 4 Juni 1924 di Cipanas, Jawa Barat, serta diakui sebagai Gardenschap atau Badan Gereja dengan Deslik nomor 33 Stadblad nomor 368. Perkembangan selanjutnya gerakan ini dengan cepat menyebar dari Surabaya ke seluruh Jawa, Sumatera Utara, Minahasa, Maluku, Kalimantan, dan Irian. Materi yang kedua yaitu perkembangan gerakan evangelikal di Indonesia. Gerakan Injili masuk Indonesia pada tahun 1950-an, baik secara langsung dari Amerika Serikat maupun dari Eropa. Perkembangan teologi Injil di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peranan sekolah-sekolah teologi yang berdiri pada masa itu, antara lain yaitu Seminari Alkitab Asia Tenggara atau yang biasa disingkat dengan SAAT yang berdiri pada tahun 1952 dan Institut Injil di Indonesia yang berdiri pada tahun 1959. Gerakan Injil di Indonesia juga disuguhkan oleh kaum Injil di Jerman yang memberikan dukungan terhadap Yayasan Persekutuan Penyebaran Injil di Indonesia dan oleh kaum Injil di Inggris melalui Overseas Missionary Fellowship yang mengirimkan para misionaris mereka untuk melayani di beberapa gereja dan lembaga Kristen di Indonesia. Sedangkan penyebaran di kalangan mahasiswa dilakukan melalui lembaga pelayanan mahasiswa di Indonesia yang merupakan kepanjangan tangan dari Kampus Crusades of Christi atau yang disingkat dengan CCC. Di Indonesia sekarang lebih dikenal nama Lembaga Pelayanan Mahasiswa di Indonesia atau LPMI yang didirikan oleh mantan bisnismen di Bali, Brigid bersama istrinya dibantu oleh beberapa orang lain pada tahun 1991 di lingkungan Universitas
University of California at Los Angeles, lembaga penginjilan yang juga bergabung pada gerakan Injili adalah Christian and Missionaries Alliance atau CMA atau CAMA, yang adalah salah satu organisasi gereja di Amerika Serikat yang menganut gerakan kesucian yang kemudian bergabung di dalam gerakan Injili. Tokoh utamanya di Indonesia adalah R.A. Jafrai pada tahun 1873 sampai 1945. Namanya diabadikan pada beberapa sekolah teologi, di antara lain di Ujung Padang dan Jakarta. CAMA bekerja di Indonesia dan pada akhirnya melahirkan sejumlah gereja yang masuk dalam rumpun Kema Injili di gereja Masehi di Indonesia atau KIMI sejak tahun 1983 menggunakan nama baru yaitu Gereja Kema Injili Indonesia atau GKI. Dalam buku berbagai aliran dalam sejarah gereja dicatat sekitar 275 organisasi Protestan di Indonesia, ditambah dengan 400 yayasan paling kurang setengah yang mengaku sebagai gereja dan yayasan yang diinjili. Di dalamnya masuk kategori arus utama yaitu GMIM, GMIH, GMIT, GMISH, GKI, dan lain-lain. Sebuah wadah penghimpunan gereja-gereja Injili dibentuk yaitu Persekutuan Injili Indonesia atau PII yang menjadi salah satu wadah di samping DGI atau PGI dan DPL. Yang ketiga, munculnya gerakan karismatik di Indonesia. Pertama kali gerakan ini masuk ke Indonesia pada tahun 1960-an melalui penginjil-penginjil dari Amerika Serikat dan Eropa. Nah, dalam waktu yang sangat singkat ini, gerakan ini berkembang dengan sangat pesat di Indonesia sambil menggerogoti sebagian besar warga gereja, yaitu arus utama dari agama-agama di Indonesia. Hampir di seluruh Indonesia, gerakan atau aliran ini memiliki pengaruh yang sangat besar, terutama di kalangan pemuda dan mahasiswa. Yang bagian kedua, kata karismatik berasal dari sebuah kata Yunani yaitu charis, yang artinya kasih dan kasih karunia. Kata charis sendiri digunakan dalam Alkitab untuk menjelaskan mengenai berbagai pengalaman supranatural. Karismatik merupakan sebuah istilah yang dipakai untuk mendeskripsikan kaum Kristiani yang percaya bahwa manifestasi Roh Kudus tersebut juga bisa terjadi dan seharusnya dipraktikkan sebagai pengalaman pribadi setiap orang-orang percaya pada masa sekarang ini. Gerakan karismatik juga sering disebut dengan pembaharuan karismatik atau karismatik renewal. Dikenal juga dengan nama gerakan Pentakosta baru atau New Pentecostal. Karena itu sering gerakan ini diidentikan atau dicampur adukan dengan gerakan atau aliran gereja-gereja Pentakostal yang sudah muncul sejak awal. Tak dapat disangkal bahwa gerakan karismatik ini bermula pada dan mempunyai banyak persamaan dengan gerakan atau aliran Pentakostal lama. Yang berikut sejarah awal munculnya karismatik. Pada umumnya, Dennis Garnett, seorang dari Gereja Episkopal Amerika, seringkali disebut-sebut sebagai pionir dari gerakan ini. Karena pada tahun 1960, Garnett, seorang rektor Gereja Episkopal Santo Markus News, California, Amerika Serikat, mengumumkan kepada jemaatnya pada tahun 1961
bahwa ia telah menerima pencurahan Roh Kudus. Segera setelah peristiwa ini, ia pindah melayani di Vancouver pada banyak lokalia dan seminar mengenai karya Roh Kudus. Antara 1960 sampai 1970 muncul pembaharuan di kalangan gereja-gereja aras utama seperti Episkopal, Lutheran, dan Katolik untuk mendapatkan karunia-karunia Roh Kudus. Pembaharuan karismatik Katolik diawali pada individu seperti Kevin Ranagan dan pengikutnya di University of Notre Dame. Dennis Bennett adalah rekan di gereja Episkopal. Yang berikut kaum pembaharuan karismatik di gereja Ortodoks, diantaranya adalah Franciscus Eusebius Stephaning, Keuskupan Agung Ortodoks Yunani, Amerika Serikat, pendiri Persaudaraan Teolog Baru Santo Simeon. Dan juga ada Franciscus Boris Zabrodzki. Ini adalah gereja Ortodoks. Ia berasal dari gereja Ortodoks Ukraina di Amerika. Ia adalah pendiri Komite Pelayanan Pembaharuan Spiritual Ortodoks yang menerbitkan koran Tesis. Dan pada tingkat internasional, David Du Plessis bersama-sama para gembala atau pendeta dari gereja-gereja lainnya. Ini juga termasuk Lutheran dan bahkan dari Southern Baptist Convention turut menyebarluaskan gerakan tersebut. Para pendeta dari Southern Baptist Convention pada akhirnya keluar dari dominasi mereka karena diminta untuk secara sukarela keluar atau bahkan ada juga yang dipecat. Yang berikut dinamika pada tahun 1975 sampai 2000. Sejak sekitar tahun ini, gerakan karismatik tampaknya dipengaruhi oleh gerakan hujan akhir dan para pengajar dari gerakan tersebut seperti William M. Branham. Gerakan hujan akhir ini merupakan sebuah gerakan yang muncul pada tahun 1950-an di antara gereja-gereja Pentakosta. Gerakan ini awalnya dianggap sebagai bidah oleh dominasi gereja sidang-sidang jemaat Allah pada masa itu. Pada masa modern, gerakan karismatik dan aliran Pentakosta semakin lama semakin berkemiripan dalam hal pengalaman dan teologi, di mana kedua gerakan ini telah mengadopsi berbagai elemen dan pengajaran dari gerakan hujan akhir tersebut. Dan sejak pertengahan 1980-an, gerakan karismatik telah mencatat sejumlah perubahan yang cukup besar dalam ilmu teologi dan pengaruhnya. Masa ini disebut gelombang ketiga Roh Kudus. Masa ini ditandai dengan pelayanan-pelayanan internasional terkenal di kalangan Kristiani seperti C. Peter Wagner, World Faith Theology, dan fenomena Toronto Blessings. Pada slide ini menjelaskan kepercayaan karismatik. Karismatik ini umat Kristen yang percaya pada pengalaman baptisan dengan Roh Kudus dan bahwa karunia-karunia rohani dari Roh Kudus seperti yang dijelaskan dalam Perjanjian Baru tersedia bagi umat Kristen masa kini melalui pencurahan atau baptisan Roh Kudus dengan atau tanpa penumpangan tangan. Dan gerakan karismatik berpendapat bahwa baptisan Roh Kudus adalah tindakan kedaulatan Allah yang biasanya terjadi ketika seseorang dengan watak penyerahan diri dan kepatuhan berdoa memohon curahan Roh Kudus yang baru dalam hidupnya. Selain itu juga ada yang baptisan Roh Kudus melepaskan Roh Kudus yang sudah ada di dalam diri kita dengan menghidupkan kembali rahmat yang kita terima dalam sakramen baptisan. Mereka percaya bahwa baptisan dengan Roh Kudus melengkapi dan mengilhami individu untuk pelayanan, untuk misi, untuk pemuritan, dan untuk kehidupan mereka. Berikut pentingnya ketiga gerakan ini dalam konteks gereja Indonesia. Yang pertama, pertumbuhan dan penguatan iman jemaat.
Gerakan-gerakan ini berperan besar dalam membangkitkan semangat spiritual jemaat melalui pengalaman langsung dengan Roh Kudus. Karunia-karunia roh seperti bahasa roh, nubuat, dan penyembahan yang memberikan pengalaman yang begitu luar biasa pada jemaat-jemaatnya. Yang kedua, pertumbuhan jemaat secara kuantitatif. Yang dimaksud adalah gerakan-gerakan ini mendorong pertumbuhan gereja secara signifikan, terutama di daerah pedesaan dan perkotaan. Pendekatan Injil yang inklusif dan berorientasi pada pengalaman pribadi yang menarik banyak orang. Yang ketiga, transformasi liturgi dan ibadah. Ibadah yang lebih ekspresif, penuh pujian dan penyembahan dengan musik kontemporer menarik generasi muda untuk aktif dalam gereja. Yang berikut, pelayanan sosial dan pengaruh masyarakat. Banyak gereja yang terinspirasi oleh gerakan ini dan yang terlibat dalam pelayanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan kemanusiaan.